Aglonema nitidum ini yang memang keberadaannya berada di daerah yang luar dan sama sekali tidak ada naungan. Ini biasanya seperti ini. Pada bagian pucuk daunnya ini mulai warna kusam, kecoklatan seperti ini. Hampir pada setiap pucuk-pucuk daun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan pada bagian halaman rumahnya dan terasnya di sini terlihat cukup banyak tanaman hiasnya ya, dan pertumbuhannya juga sangat bagus-bagus sekali. Terlihat dari daun-daunnya yang tumbuh subur seperti ini ya. Namun sebelum saya melanjutkan review tanaman-tanaman hiasnya dan media tanam yang digunakan, di sini saya bakalan mendoakan ya, semoga para sahabat Kembang Desa semuanya, dimanapun berada, dan para pecinta tanaman hias, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Dan yang pastinya semoga selalu berlimpahkan rezeki ya, amin. Nah, di sini saya bakalan mulai mereview tanaman-tanaman hiasnya pada bagian sebelah sini dulu ya, sebelah sini dulu. Di sini terdapat tanaman hias Divenbasia. Ini hampir sama seperti tanaman hias Divenbasia candi ya, dari corak dan juga ukuran dari daunnya. Karena memang untuk jenis tanaman hias Divenbasia, corak-corak daunnya itu hampir sama ya, warna hijau, warna putih tulang, warna kuning, dan juga warna silver. Sehingga terkadang untuk membedakan jenis tanaman hias Divenbasia ya, itu cukup susah ya, jika belum benar-benar tahu ID-nya itu apa. Namun yang jelas yang membedakan tanaman hias Divenbasia ini, jenis ini dengan candi, adalah pada bagian batang dari tanaman tersebut. Untuk jenis tanaman hias Divenbasia candi itu biasanya banyak memunculkan tunas-tunas baru pada setiap batang sini ya, batang mata tunas seperti ini. Namun tanaman hias ini tidak. Termasuk tanaman hias Divenbasia white flame ataupun sparkles, itu tidak memunculkan tunas-tunas baru pada bagian batang tanaman ini. Namun untuk jenis tanaman hias candi ini memang biasanya memunculkan pada bagian batang-batang ini ya, memunculkan tunas-tunas itu. Nah, kalau ada yang tahu ID persisnya ini apa, bisa kasih tahu saya ya. Dan di sini untuk media tanam yang digunakan, di situ tanah dengan sedikit campuran pupuk kandang, yaitu kambing ya, yang menjadikan tanaman hias Divenbasia ini tumbuh dengan sangat baik. Dan kemudian juga ada Aglonema nitidum. Di sini warna daunnya bagus banget. Dan kebanyakan untuk jenis tanaman hias Aglonema ya, Aglonema ini, Aglonema klasik ataupun nitidum ini biasanya pada bagian pucuk ini daun-daunnya gosong ya. Ini biasanya daun-daunnya gosong, banyak sekali untuk jenis Aglonema yang klasik. Tapi kenapa pada bagian sisi sini ini tidak gosong ya? Yang pastinya kenapa daunnya ini tidak gosong, karena ini memang benar-benar berada di daerah yang teduh. Meskipun rumah ini menghadap ke arah barat, namun pada bagian depan rumah ini secara kebetulan banyak sekali naungan-naungan ya, banyak sekali pohon-pohon yang besar seperti ini, yang menjadikan daun dari tanaman hias Aglonema ini, nitidum, ini bagus. Karena saya sering melihat ya, pada tanaman-tanaman hias Aglonema klasik itu pada bagian pucuk ini daunnya pasti gosong. Namun dengan naungan dari pohon-pohon tersebut yang menjadikan tanaman Aglonema ini daunnya bagus, meskipun arah dari rumah ini menghadap ke arah barat. Kemudian juga ada Divenbasia sparkles dan juga ada agave. Ini cantik banget dan rimbun banget ya. Kemudian juga ada beberapa jenis tanaman hias puring. Di sini ada puring kura, kemudian juga ada puring pedang ya. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias sansevieria
yang memang memiliki ukuran sudah cukup besar ya, dan rimbun-rimbun sekali. Dan di sini juga terlihat sekali bahwa sang pemilik sangat telaten untuk merawat tanaman-tanaman hiasnya. Bisa dilihat pada bagian media tanamnya terlihat cukup lembab ya, dan kemudian juga jarang sekali ada rumput-rumput liar yang tumbuh, hanya beberapa saja. Ini sudah menandakan sekali bahwa sang pemilik sangat telaten untuk membersihkan ataupun merawat tanaman-tanaman hiasnya. Dan kemudian pada bagian sebelah sini, ini ada beberapa tanaman hias. Ini ada Aglonema Silver Queen. Kemudian di sini juga ada Germani ya. Kemudian juga ada tanaman hias anggrek. Ada Escargot Keong Begonia. Di sini saya penasaran ya dengan tanaman hias Begonia keong ini menggunakan media tanam apa, karena memang terlihat cukup bagus ya dan rimbun sekali. Saya bakal cek ya. Nah, di situ menggunakan media tanam tanah, dan di bagian atasnya ya itu sedikit pupuk kandang, tidak banyak, tidak jumlahnya. Dan pada bagian batang-batangnya juga terlihat sehat sekali ya. Dan memang di sini koleksinya itu banyak sekali. Pada bagian sebelah situ diliarkan beberapa tanaman hiasnya, seperti tanaman hias ada Calathea ini ya, meranti Bali ataupun Triostar. Ini diliarkan. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Kemudian juga ada tanaman hias. Ini ada Kamboja ya, Kamboja. Juga ada beberapa tanaman hias anggrek yang tanah. Memang ketika tanaman hias itu memang diliarkan seperti ini ya, tanpa perawatan yang full, ini sudah bisa menjadikan tanaman hiasnya ini tumbuh dengan baik ya, karena yang pastinya akar itu akan leluasa untuk merangsang ke bagian segala penjuru ya, yang menjadikan tanaman-tanaman hias itu ketika diliarkan itu benar-benar bisa bagus seperti ini. Namun ketika memang di packing menggunakan pot ya, ketika itu ukuran potnya itu sudah tidak terlalu pas dengan tanaman hias tersebut, itu biasanya akan menjadikan tanaman tersebut itu menjadi kurus. Memang untuk mendapatkan tanaman hias itu tumbuh dengan baik ya, alangkah baiknya sesuaikan ya, pastikan sesuaikan tanamannya dengan ukuran potnya, agar pada bagian akar itu akan leluasa ya untuk tumbuh. Sangat terlihat indah ya tanaman-tanaman hias di sini, dan pertumbuhannya juga sangat bagus sekali. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa jenis tanaman hias, seperti ada Aglonema Birkin. Untuk jenis tanaman hias Aglonema Birkin ini juga di desa ya, ini masih banyak sekali didapatkan di kebun-kebun untuk jenis ini. Dan kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada Begonia tapak macan ya. Di sini juga terlihat sangat bagus sekali. Warna daunnya juga sangat segar dan cantik ya. Pastinya saya juga penasaran media tanam yang digunakan apa, karena biasanya banyak orang ya yang merasa KO untuk merawat tanaman hias Begonia. Dan di sini saya bakalan melihat media tanam yang digunakan hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran pupuk ataupun sekam, yang menjadikan tanamannya ini tumbuh bagus. Dan pada bagian sudut situ juga ada tanaman hias, ada Sansevieria metallica ataupun putih. Kemudian juga ini sepertinya ada jenis tanaman hias jenisnya andong ya. Dan pastinya keadaan halamannya juga bersih ya, keadaan halamannya juga bersih. Memang ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias dan banyak tanaman hias di teras ataupun di halaman rumah, ini yang terjadi akan seperti ini ya, lingkungan yang bersih. Dan juga pada bagian sebelah sini ini ada tanaman hias jenisnya zigzag ya, yang bergetah. Ini juga sebenarnya ketika dilakukan permajaan kembali, pastinya ini akan menjadi satu tanaman yang tumbuh dengan sangat baik ya.
Dan ternyata tidak hanya di sebelah sini, namun juga pada bagian tetangganya itu juga memiliki banyak sekali tanaman hias. Nanti saya bakalan melihat pada bagian sisi situ. Dan kemudian di bagian depan rumahnya ini juga terlihat banyak sekali tanaman hias. Dan pastinya sangat menyenangkan sekali ya, ketika memiliki hobi yang sama, yaitu menanam tanaman hias. Yang ada pastinya lingkungannya itu akan menjadi bersih seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Haworthia zebra. Di sini bagus-bagus banget. Di sini terdapat 3 pot. Ini cantik-cantik banget. Dan terlihat sangat subur sekali. Dan saya juga penasaran ya media tanam yang digunakan, karena saya hampir tidak bisa mencari celah untuk melihat media tanam yang digunakan. Bakalan intip sedikit ya. Hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran dari pupuk kandang ataupun sekam. Memang untuk tanaman-tanaman jenis kaktus ya, tanaman-tanaman jenis kaktus, mau ukurannya seperti apa, besarnya seperti apa, itu biasanya bisa disesuaikan dengan ukuran pot ya. Ketika tanaman hias ini, Haworthia zebra ini, menggunakan pot yang dengan ukuran yang mini, ini juga ukurannya tidak akan seperti ini ya. Namun ketika menggunakan dengan pot ukuran yang cukup besar, ini juga pertumbuhan dari tanaman kaktus tersebut ini akan menyesuaikan dengan ukuran pot. Namun yang pastinya, untuk menjadikan tanaman hias ini bisa tumbuh dengan baik seperti ini juga pasti butuh waktu ya. Butuh waktu untuk menjadi indah seperti ini. Dan juga ada tanaman hias dolar ditaruh pada bagian pojoknya. Di sini benar-benar bagian daun ya, bagian daunnya ini benar-benar sangat bagus-bagus sekali. Juga ada tanaman hias Philodendron yang hijau ya. Ini untuk ID-nya persis saya tidak begitu tahu. Ini memiliki daun yang super besar dan panjang. Apakah ini jenis tanaman hias Philodendron yang kongo hijau atau memiliki ID yang lain? Saya tidak tahu ya. Lagi-lagi kalau ada yang tahu ID-nya, ini bisa tulis di kolom komentar. Dan di sini saya sudah berada di samping rumahnya ya. Di samping rumah. Ini di tetangganya juga memiliki beberapa tanaman hias, dan perbedaannya pada tanaman hias Aglonema nitidum itu sangat terlihat sekali ya. Nanti saya bakalan melihat pada bagian Aglonema klasik itu ataupun nitidum, perbedaan warna pada bagian sisi sebelah situ. Di sini ada tanaman hias hipotes, ada putih juga merah. Kemudian juga ada tanaman hias begonia lilin merah. Kemudian ada juga keladi tisu. Dan di situ juga terdapat beberapa jenis tanaman hias yang dipacking menggunakan rak dari bambu ya, sehingga menjadikan tatanan tanaman hiasnya ini makin rapi. Di sini juga ada tanaman hias, ada krokot salju, ada Aglonema bigcroy. Kemudian di sini juga mempunyai tanaman hias Haworthia zebra. Ini cantik banget dan saya sangat menyukai ini ya, sangat rapi, cantik. Dan beberapa jenis tanaman hias lainnya pada sisi sana. Dan ini merupakan tanaman hias keladi joker, yang ini kemungkinan baru saja mengalami masa dorman ya. Dan ini sudah mulai terlihat sangat bagus sekali. Banyak tunas-tunas yang mulai bermunculan. Padahal ini hanya menempel saja, mengambang pada bagian media tanahnya. Ini karena secara kebetulan menggunakan media tanam tanah saja, sama sekali nggak ada campurannya. Memang untuk jenis tanaman hias keladi ya, ketika hanya ditempelkan saja ini sudah bisa tumbuh baik ya, sudah bisa memunculkan tunas-tunas baru, sama halnya seperti tanaman hias sekulen. Untuk jenis tanaman hias sekulen ataupun suruh bebek juga mudah ya, ketika hanya menempel pada tanah ini sudah akan menjadi tanaman yang baru.
Di sini saya bakalan cek tanaman hias Aglonema nitidum ini yang memang keberadaannya berada di daerah yang luar dan sama sekali tidak ada naungan. Ini biasanya seperti ini. Pada bagian pucuk daunnya ini mulai warna kusam, kecoklatan seperti ini hampir pada setiap pucuk-pucuk daun ini. Karena pada bagian sisi sini, di sini sama sekali tidak ada naungan. Berbeda sekali dengan sebelah yang sana ya, berbeda sekali. Dan memang ya, untuk jenis tanaman hias Aglonema itu memang alangkah baiknya ditaruh pada bagian teras rumah ataupun emperan rumah, namun ketika terkena cahaya matahari itu tidak terlalu ya. Karena memang kalau terlalu terkena cahaya matahari, maka yang ada daun-daun dari tanaman Aglonema tersebut terlihat banyak yang kusam ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya juga. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.